Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiana Aziza dari kelompok 2. Jadi, kelompok 2 nanti akan menjelaskan tentang pendidikan komunikasi. Itu yang dalam minggu kemarin sudah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang mana di dalam pendidikan komunikasi ada penjelasan seperti fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, dan juga model komunikasi. Nah, untuk fungsi komunikasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Noviana Cahya. Yang kedua, untuk prinsip komunikasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Asmahani Thohiroh. Dan yang ketiga, tentang model komunikasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Imawan Ainul Habib. Untuk pemateri, dipersilahkan. Fungsi komunikasi menurut Rudolf Verdelber dalam Mulyana ada dua. Yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial itu untuk tujuan kesenangan menunjukkan ikatan dengan orang lain. Yang namanya makhluk sosial masih membutuhkan orang lain. Dan yang kedua, fungsi pengambilan keputusan. Gimana cara kita memutuskan? Seperti halnya makan apa hari ini? Seperti kita sekolah apa tidak, sekolah atau bolos, begitu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, fungsi komunikasi menurut Mulyana. Fungsi komunikasi menurut Mulyana itu ada 4. Yang pertama, fungsi sosial komunikasi. Fungsi sosial komunikasi sendiri itu terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, konsep diri. Pembentukan konsep diri. Pembentukan konsep diri itu pandangan kita mengenai diri kita. Dan itu mendapatkan informasinya itu melalui orang lain, seperti kita mencari jati diri kita sendiri. Dan yang kedua, pernyataan ekstensi diri. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Dan yang kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif itu untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran, seperti gaya cara bicaranya, seperti itu. Dan yang kedua, fungsi ritual. Fungsi ritual ini masih agak samaan dengan fungsi ekspresif. Fungsi ritual ini terkadang disampaikan secara kolektif atau bersamaan. Kemudian yang keempat, fungsi instrumen. Fungsi instrumen itu mempunyai tujuan menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan tujuan menghibur. Seperti itu. Pendidikan dan pembelajaran perlu menambahkan fungsi komunikasi selain fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi instrumental, dan fungsi ritual. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kedua, fungsi komunikasi sebagai pembentukan sikap dan nilai. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi kesamaan. Dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang bertindihan satu sama lain. 3 prinsip dasar komunikasi yaitu, yang pertama, komunikasi terjadi bila dapat bertukar pengalaman, sharing similar experience. 2. Jika daerah tumpang tindih, the field of episode, menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, maka makin besar kemungkinan komunikasi terjadi pada 2 orang. Yang terakhir yaitu yang ketiga, kedua lingkaran tersebut tidak akan bisa saling menutupi secara penuh 100% karena dalam konteks komunikasi antara manusia tidak pernah ada manusia di atas bumi ini.
yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat yang persis sama sekalipun mereka dilahirkan secara kembar. Secara lebih luas, Mulyana menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efisien komunikasi. Yang selanjutnya, komunikasi bersifat non-sekuensional. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transisional. Yang ke-11, komunikasi bersifat interversibel. Dan yang terakhir, komunikasi bukan panasean untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut Joseph DeVito dalam buku Human Communication dan Essentials of Human Communication, terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu 1. Merupakan kemasan dan tanda-tanda. Yang kedua, merupakan proses penyesuaian diri. Dan yang ketiga, mempunyai dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, dapat dilihat sebagai hubungan simetris atau hubungan komplementer. Yang kelima, merupakan proses transisional. Yang keenam, urutan peristiwa komunikasi dapat dijelaskan. Yang ketujuh, tidak dapat dihindari. Yang kedelapan, tidak dapat diubah dan diulang. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, mempunyai tujuan tertentu. Demikian presentasi dari saya Asmahani Toiro dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imawan Ainul Habib. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang model komunikasi. Model komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Model SR, model stimulus respon atau SR adalah model komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. 2. Model Aristoteles adalah tokoh pertama yang mengkaji komunikasi pertama. 3. Model Laswell yang dikemukakan pada tahun 1948. Ada 3 fungsi yang diemban oleh komunikasi dalam masyarakat, yaitu pengawasan lingkungan, mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan, kolerasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Model ini dikenal juga dengan model SMCR yang merupakan singkatan dari S adalah singkatan dari resource, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok. M singkatan dari message, yaitu isi atau informasi yang disampaikan, yang dapat juga diartikan sebagai terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. C singkatan dari channel atau saluran, yaitu melalui apa pesan disampaikan media pembawa pesan. Dan R adalah singkatan dari receiver atau penerima, yaitu orang yang menjadi sasaran atau tujuan komunikasi. Berlo menjelaskan bahwa sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. 5. Model TAPS menggambarkan model komunikasi yang sesuai dengan
konseptualisasi komunikasi sebagai proses transaksional di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Kemudian, pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Lalu, saluran atau media berhubungan dengan panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, membau, dan merasa. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Harapan dari kami, semoga presentasi dari kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kami juga mengharapkan saran dan kritik kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.